Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ini. Salam sejahtera. Salam swastiastu. Stand by. Mobil aja. Salam Mobil. kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu anggota panelis pemilihan kepala desa di wilayah 4. Kami perkenalkan yang paling ujung dari paling ujung Ibu Profesor Dr. Triyuni Sumantono. Beliau adalah Deko Pasca Sarjana dan kampus Profesor Dr. Mustafa Muhammad. Lalu berikutnya ada Bapak Robi Arya Brata, PhD. Beliau adalah Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Iklim Usaha, Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet. Selamat sore Pak Robi. Berikutnya ada Pak Herbert Siagian PhD. Beliau adalah Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial dari Menko PMK. Sore Pak Herbert. Nanti ada satu lagi Pak Togu SPDD. Beliau adalah Direktur Pembangunan Daerah Kemanusiaan PPN dari Bapenas dari setelah kedua. Dan telah hadir di hadapan Bapak Ibu panelis Kepala Desa dari Tiang Bulang Merah, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Soalnya di bawahnya Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan hadir bersama Ibu Ketua PK, Tim Penggerak PKK Desa Bulang Merah beserta Ketua BPD. Lalu ada pendamping dari Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu ada Pak Kepala Dinas PMD Kabupaten Alor dan tim pendukung lainnya, Pak Camat, termasuk Pak Camat. Dan perlu kami sampaikan bahwa untuk agenda pemaparan ini kita dialokasikan waktu 75 menit dengan aturan main yang sudah kita sepakati. Nanti 20 menit Bapak menyampaikan pemaparan, lalu 50 menit nanti akan dilakukan pendalaman dan tanya jawab, dan setelahnya yang 5 menit nanti digunakan sebagai pergantian kita karena masih ada satu tim lagi yang harus memaparkan di wilayah kami. Nanti di 5 menit nanti ada sesi dokumentasi. Jadi waktu 20 menit akan dihitung nanti setelah Bapak mulai berdiri. Saya persilakan untuk menyampaikan pemaparan. Dan saat ini kami berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Kades untuk menyampaikan pemaparan di sini. Pak, silakan. Nanti setelah melakukan pemaparan Bapak bisa kembali. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu panelis Lomba Desa pada sore hari ini, yang saya hormati Bapak pendamping Provinsi Kabupaten, Bapak moderator, singkatnya kita semua yang hadir pada sore hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini, oleh karena izin Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa hadir di sini dalam rangka mengikuti pemaparan Lomba Desa tingkat regional oleh kami sendiri dari Desa Bulang Merah
Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas nama masyarakat Desa Belang Merah bersama seluruh perangkat pemerintah dan lembaga, menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu tim juri yang sudah sampai di wilayah kami, walaupun mengikuti beberapa kali penerbangan menyeberang laut sampai di desa kami dan kembali beraktivitas di ibu kota negara ini dengan jerih payah itulah. Di tengah ujian saat melakukan proses pembelian di wilayah kami juga dihadapkan dengan ujian sakit, tapi tidak mengurangi nilai semangat kami untuk membangun desa kami dan sampai pada titik akhir berada di tempat ini. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan pemaparan materi dari Desa Belang Merah, Kecamatan Pantar Barat. Bapak Ibu yang kami hormati, Desa Belang Merah merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas wilayah bagian utara berbatas dengan Laut Flores, bagian selatan berbatas dengan Desa Baraler, bagian timur berbatas dengan Laut dan Desa Bagang, bagian barat berbatas dengan darat. Dengan jumlah penduduknya 2.127 jiwa dari kepala keluarga 500 kepala keluarga. Jarak dari wilayah desa kami ini ke pusat kota kabupaten menyeberangi laut lamanya 6 jam perjalanan. Itu yang kami laksanakan selama ini, walaupun penuh dengan tantangan dan ujian di saat musim hujan dan badai, tetapi tetap semangat dalam melaksanakan tugas dengan penuh semangat. Kemudian inilah sketsa desa kami. Desa kami ini di wilayah ada 2 wilayah, ada 2 peta yang kami sajikan pada kesempatan ini. Yang satunya sketsa desa berada di wilayah desa pemukiman penduduk, sementara yang satunya berada di Pulau Lapang, merupakan wilayah usaha nelayan di desa kami, bagian utara dari Desa Belang Merah, Kecamatan Pantar Barat. Sementara peta yang terpampang ini adalah peta pembagian zona larangan, zona inti yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini peta yang sudah ditetapkan. Next. Ya. Next. Ya, kemudian perkembangan kependudukan pada tahun 2021, laki-laki 1051, perempuan 994 jiwa, jumlah 2045. Perkembangan selanjutnya pada tahun 2022, 1076 untuk laki-laki, 1016 perempuan, jumlah 2092 jiwa. Untuk tahun 2023 per Agustus hari ini, laki-laki 1100 jiwa, perempuan 1027 jiwa, jumlah 2127 jiwa. Inilah jumlah penduduk yang berada di Desa Belang Merah saat ini. Kemudian dari jumlah penduduk itu dibagi sesuai dengan struktur data sesuai dengan profil desa dan kelurahan.
tingkat keluarga prasejahtera 443 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 55 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 2 keluarga, jumlah keluarga sejahtera 3 dan sejahtera 30 total jumlah kepala keluarga 500 kepala keluarga. Sumber data diperoleh dari profil desa dan kelurahan. Next. Ya, kemudian dalam proses pelayanan dan kemasyarakatan, kami di setiap tahunnya selalu beraktif dan mengikuti beberapa kegiatan lomba. Salah satu diantaranya, beberapa diantaranya terpasang di sini SK penetapan juara tingkat provinsi untuk tahun 2023. Next. Kemudian, ya, tipologi desa kami berdasarkan evaluasi tingkat perkembangannya saat ini cepat berkembang. Kemudian status desanya ya seperti terpasang pada depan ini dari sumber data profil desa dan kelurahan terupdate. Next. Nah, ini bidang pemerintahan, pengelolaan keuangan desa berbasis Siskowdes. Tahun 2020 jumlah pendapatan yang diterima di desa kami 1.815.100.500 rupiah. Realisasi sampai dengan dibagi didapat dari ADD, dana desa bagi hasil pajak dan PKK, bantuan khusus keuangan dari pemerintah daerah 200 juta, total 1.815.100.500 rupiah. Kemudian tahun 2021, ya next. Ya, untuk tahun 2022 seperti terpasang pada informasi papan infografis, dan tahun 2023 pada papan infografis yang terpasang di depan ini. Jumlah tahun 2023 saat ini 1.222.590.667 rupiah. Next. Ini perangkat pemerintah Desa Belang yang bekerja berperan aktif dalam urusan pelayanan masyarakatan kami di Desa Belang yang dapat kami terapkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Hanya diterapkan 2 kepala urusan, 2 kepala seksi, 2 kepala usut, 1 sekretaris sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Mereka inilah yang membantu kepala desa dalam urusan pelayanan kemasyarakatan dan pemerintah. Next. Ya, struktur organisasi pemerintah Desa Belang periode 2019-2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti pada penjelasan awal. Next. Ya. Pengelolaan perencanaan dan keuangan desa berbasis Siskowdes dan pengelolaan data potensi dan profil desa berbasis profil desa dan kelurahan. Tingkat perkembangan desa berbasis evaluasi desa dan kelurahan. Pengelolaan administrasi pemerintah desa berdasarkan Permendagri 47 tahun 2016 tentang administrasi pemerintah desa. Pengelolaan pelayanan desa berdasarkan SK Kepala Desa nomor 3 tahun 2022 tentang SOP Desa Belang dan SK Kepala Desa nomor 13 tahun 2023 tentang standar pelayanan minimal desa. Next. Inovasi di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada bidang pemerintahan,
izinkan kami untuk sedikit memberikan gambaran bahwa inilah yang dapat kami lakukan di tahun 2021, pemasangan papan nomor rumah warga terlaksana sampai dengan selesai. Pada bidang, kemudian dari bidang pendidikan ada disediakan di Balai Desa perpustakaan desa. Perpustakaan desa ini bertujuan disediakan di Balai Desa bertujuan ketika masyarakat hadir pada saat kegiatan pertemuan musyawarah tingkat desa, sambil menunggu belum dimulainya acara pertemuan, maka bisa mengambil bagian membaca sebelum kegiatan musyawarah dimulai. Kemudian arisan pendidikan anak dan juga ada arisan pembangunan rumah. Arisan pendidikan anak ini, ide ini lahir pada pasca COVID-19, di mana saat itu masyarakat sulit mendapatkan mata uang, bahkan sampai pada bahan makanan. Kondisi demikian membagus sampai pendidikan anak juga terganggu, sehingga lahirlah ide ini diadakan pertemuan di tingkat dusun. Ide datang dari masyarakat, kemudian didukung oleh pemerintah desa dengan memfasilitasi pertemuan di tingkat dusun. Kemudian dibentuk kelompok arisan pendidikan anak. Kelompok arisan pendidikan anak ini, masyarakat berdasarkan kesepakatan kelompok, hasil musyawarah kelompok, ada dana iuran rutin dan pangkat. Jika dalam 1 tahun berjalan ada anak dari keluarga miskin yang bersangkutan telah selesai di jenjang SMA atau madrasah aliyah, maka dikenakan lotre bagiannya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu dilakukan oleh kelompok dan difasilitasi oleh masyarakat dengan sistem administrasi kelompok yang berjalan dengan baik karena ada pendampingan dari pemerintah desa. Sehingga dalam 1 tahun anggaran dari masyarakat miskin yang membentuk kelompok ini bisa 3-4 anak berhasil wisuda dalam setiap tahun berjalan dari dampak kelompok arisan ini. Hal yang sama terjadi juga pada arisan pendidikan rumah, arisan pembangunan rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, di desa kami, Desa Blang Merah, lebih khusus di wilayah kami pada umumnya, daerah kepulauan, untuk membangun sebuah rumah bagi masyarakat miskin sangat sulit, apalagi biaya, bukan soal biaya. Sehingga mereka harus dengan semangat membentuk kelompok arisan, di mana setiap anggota wajib menyiapkan tanggungannya 1 sak semen, uang dapur dan tenaga. Sehingga dimulai dari fondasi awal sampai pada penembokan, pemencangan dan pengetapan. Setelah selesai pengetapan, alih fokus lagi tidak sampai pada 100%, tetapi kemudian alih fokus lagi pada urusan pendidikan anak. Itu yang dilakukan di masyarakat kami. Kemudian pada bidang kesehatan, masyarakat selalu setiap bulan melakukan aksi membuat sebuah gerakan yang dinamakan GELAS, Gerakan Lansia Sehat. Setiap bulan lansia hadir di Posyandu Lansia bersama para bidang menteri untuk senam bersama di setiap bulan kegiatan posyandu. Kemudian ada ekonomi, bidang ekonomi, potensi ikan belah tiga. Beberapa inovasi ini yang dapat kami lakukan dari tahun 2021 dan 2022. Next. Ya, deskripsi dari
penyampaian tadi. Next. Ya, next. 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 Ya, di depan ini terpasang intervensi dari pemerintah desa melalui anggaran dana desa, program perbaikan rumah sehat bagi masyarakat miskin di tahun 2017 sampai dengan 2023, sedikit yang bisa kami anggarkan untuk bagi keluarga miskin dengan program perbaikan rumah sehat. Next. Next. Ya, inilah salah satu potensi unggulan kami di Desa Bangaran, Kecamatan Pantar Barat, ikan belah tiga. Bapak Ibu yang kami hormati, ikan ini dinamakan semacam keripik, tidak berbau, tidak berulat, tahan lama, tidak juga asin. Prosesnya dimulai seperti pada gambar ini. Ini menjadi potensi unggulan di desa kami. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa untuk menjadi proses pemasaran lebih meluas dan pemasaran yang lebih besar, maka kami sedang menyampaikan permohonan untuk mendapatkan label halal ke Majelis Ulama Indonesia. Barangkali ini yang sudah sedang kami upayakan untuk bagaimana mendapatkan label halal. Next. Ya, beberapa kegiatan pemberdayaan melalui pos anggaran desa pada setiap tahunnya. Ada bantuan peralatan posyandu kepada posyandu, juga kepada masyarakat pembudidaya rumput laut. 2 menit tersisa. Next. 2 menit tersisa. Ya, Ada video. Mungkin di videonya langsung ya Pak.
Terima kasih Pak Ades. Saran yang telah disampaikan. Mohon berkenan kembali ke Pak Luhut untuk kita lakukan agenda berikutnya yaitu pendalaman dan tanya jawab. Nanti kita dialokasikan waktu 50 menit. Nanti dari yang tidak ada di sana nanti jika habis sudah mempersilahkan kepada panelis, nanti waktu akan kita hitung. Dan kalau tadi dimulai dari sebelah kiri, sekarang untuk yang sesi kedua ini kita balik dari sebelah kanan dulu. Kami berikan kesempatan kepada Pak Eben untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Ades atau konfirmasi terhadap hal apa saja yang tadi disampaikan. Minta ke Widi Sudah tempat paparan kami ini persilakan Pak Ades. biar gue bisa sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades, Pak Akurasinya, Kepala Desa Lamrang di Kabupaten Alor, di Kecamatan Lambar Barat, dan juga tim pendamping dari Kabupaten provinsi dan juga para tokoh atau para pihak yang terkait di desa, di desa Lamrang. Ya Pak Kades, mungkin yang pertama situasi di tergambar tadi bahwa memang ke ibu kota kabupaten saja ini cukup berat gitu ya. Saya kurang tahu juga kalau ke ibu kota kecamatan seperti apa, apakah dalam pulau yang sama atau kalau ke ibu kota kabupaten tentunya juga jadi 6 jam ya Pak ya. Cukup berat. Ya situasi ini tentunya apa kira-kira intervensi yang dilakukan oleh Pak atau kabupaten terhadap situasi di wilayah Lamrang ini, tapi secara umum di Kabupaten Alor ya yang umumnya kepulauan, yang terhadap desa-desa seperti di Lamrang ini, atau mungkin Pak Kepala Desa ada harapan apa Pak ke depannya terhadap pemerintah kabupaten Pak untuk pembangunan di desa Lamrang ini? Apa sudah cukup atau masih ada perlu dukungan dari pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi? Kalau dari dana desa kan terbatas sekali Pak ya. Itu yang pertama Pak. Jadi apa kira-kira dari Pak Kepala Desa harapan dari pihak kabupaten dan pihak provinsi, kabupaten dulu lah Pak ya, agar desa Lamrang ini ke depannya bisa lebih baik lagi Pak. Bisa singkat bisa disampaikan. Kemudian ini ada permasalahan-permasalahan yang sepertinya agak serius gitu Pak ya, seperti narkoba dan terorisme. Kemudian juga ini apakah ini seperti apa nih Pak? Kenapa bisa terjadi di daerah yang sebenarnya cukup, yang tanda petik ya, cukup terisolasi gitu ya, tapi bisa sampai ke sini gitu. Atau ini hanya sekedar pencegahan saja, atau memang sudah ada kasus-kasus narkoba dan terorisme sehingga ini menjadi permasalahan dan perlu ada solusinya. Saya pikir itu aja Pak yang perlu diperdalam atau diperjelas bagi kami. Terima kasih. Baik, Pak Eben. Mungkin langsung ditanggapi Pak Ades. Baik, terima kasih. Barangkali ada dua pikiran yang disampaikan oleh Bapak. Kalau saya satu harapan, memang demikian ya, sangat kami harapkan. Tahapan yang pertama adalah proses pengelolaan keuangan desa. Bagaimana kami pemerintah desa pada daerah-daerah kepulauan itu dimudahkan proses pencairannya. Paling tidak ada unit bank yang bisa membantu proses sehingga pemerintah desa tidak naik
juga mengharapkan baik pemerintah kabupaten juga pemerintah provinsi bahwa di dalam kondisi sulit desa di daerah kepulauan seperti kami, sementara mungkin jumlah penduduk yang cukup peluang pendidikan desa baru, maka kami juga diberikan kesempatan ini besar di desa. Barangkali ini yang dapat dan terorisme ini hanya 103. Kami daerah kepulauan penuh dengan masyarakat yang sadar hukum, taat pemerintah dan agama, tidak ada hal seperti terjadi di sana. Barangkali terjadi juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak. Selanjutnya Pak Kobi. Saya pernah ke awal Pak, tapi nggak tahu ini bagaimana ya. Yang saya pilih itu di Pulau Awal waktu bencana gempa, waktu barunya Pak Ansel, saya ke rumah, pokoknya di Pulau Awal ini di utara. Nah, berapa? Jauh lagi Pak dari Pulau. Baik, bagi saya paling jauhnya. Ini ternyata di ujung alor bagian utara Indonesia bisa menemukan desa yang seperti desa di Jawa. Tujuannya itu Bapak Mama mari semua. dengan produk-produk Beranda menjadi kecil. terus Kita masuk. timur ini sangat Iya. dan saya terus terang lagi. Nah, yang paling juara, apa udah pernah juara tingkat provinsi? Desa, juara desa tingkat provinsi. Provinsi juara berapa? Oh, mau juara ini enggak? Juara satu lagi Pak? Mau. Ini yang membuat saya yakin dengan juara itu arisan pendidikan. Visi Bapak di pendidikan luar biasa. Ada perpustakaan, mewajibkan baca seminggu gitu kan, mau apa mau baca, arisan anak, putri, dan kasihnya juga ada sampai lulus jadi sarjana, ya, jadi terbukti ya. Dan ini dulunya karena ada COVID atau sebelum COVID Pak. Ada yang sebelum COVID, tapi pas COVID lebih lagi gitu, kuatnya. Gitu. Dan ini mendapat juga surat keputusan kepala desa yang menentukan kelompok arisan. Jadi semacam program resmi dari Bunda Desa ya, arisan pendidikan anak. Ini saya pikir ini suatu hal yang luar biasa buat saya, luar biasa. Jadi dengan arisan terus berkembang lagi arisan hubungan rumah, arisan ini, terus saya juga melihat dari ekonomi juga ada kegiatan ya dan seterusnya. Mungkin satu pertanyaan saya, Bapak ini dari pulau ya, pulauan. Terus tadi Bapak sampaikan ada wilayah yang dilakukan oleh Kementerian KKP. Pada saya yakin Bapak pasti juga memperhatikan lingkungan ya, karena menekankan pendidikan dan edukasi. Nah, ini juga akan ada edukasi ke lingkungan hidup, menjaga laut dan makanya. Ini pertanyaan saya kan nggak ada di sini juga top. Nah, cuman mungkin karena Bapak laut nih banyak mendasarkan ekonomi juga di laut. Ini ada upaya-upaya Bapak untuk mengelola laut lebih lagi, maupun juga
menjaga kelestarian laut dan juga isinya, dan mungkin juga Bapak punya rencana ke depan seperti apa untuk program pengembangan perikanan di kawasan pulau ini ya, dan hubungan-hubungan selama ini ya mungkin Bapak membutuhkan hubungan apa itu ya untuk pengembangan perikanan dan juga laut. Itu aja Pak dari saya. Terima kasih dan luar biasa jauh datang dari pulau 6 jam dari Alor ke sini juga jam-jam. Ya, terima kasih Pak untuk kehadirannya semua dan mungkin kita tanda tangan dulu buat dari jauh datang. Baik, Pak Ades, silakan ditanyakan lagi. Sampaikan oleh Baik, Bapak, ada satu program bulan yang sudah kami maparkan di Pantai. Memang di Pulau Lapa, bagian utara dari Desa Bangara. Pulau itu cukup menjanjikan bagi masyarakat kami, desa kami secara khusus dan desa-desa tetangga kami pada dalam tahun 2023 ini. Pulau itu menghasilkan rumput laut sampai dengan 300 lebih ton. Pulau ini proses pembibitannya nanti kita masuk di pulau. Dari desa ke Pulau Lapang satu jam. Nah, dari rumput laut ini sampai bisa menghasilkan jumlah anak-anak kami di perguruan tinggi yang sudah lebih dari 300 anak dan sementara masih di bangku kuliah tersebar di Kupang, Makassar, Jawa dan sebagainya. Kemudian rumput laut juga ada tapi dari ibu kami sendiri sudah menciptakan sebuah sabun rumput laut. Ada kami bawa contohnya. Nah saat ini kami minta dukungan dari pemerintah daerah dan sedang dalam proses bagaimana bisa memperoleh dinkes balai sehingga setiap tahun kegiatan ekspor bisa kami pasarkan atau juga pasarkan ke masyarakat. Yang buat kotanya mau Saya cetak Bapak. ya. Nah dari Lagara ini bahasa daerah kami artinya rumput laut. Jadi tidak menghilangkan nama daerah kami, maka tetap kami menamakan sabun ini sabun Lagara. Kemudian rumput laut juga itu juga membuat beberapa hasil jus dari rumput laut. Kemudian bahan makanan lainnya seperti pada gambar ini. Nah, kami sangat mengharapkan bagaimana misalnya Pulau Lapang bisa ditetapkan atau diusulkan menjadi kampung budidaya sesuai dengan program Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lapang. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak
Di desa berapa ini ada
Baik. Ada satu potensi yang perlu kami sampaikan. Sebenarnya potensi itu hilangnya baru dan menjual dan memang pendidikan itu potensinya di kita. Menurut tingkat ini, rencana kami pemerintah desa tahun depan kami merencanakan untuk pembangunan rumah kreasi. Pembangunan rumah kreasi ini bertujuan untuk bagaimana bisa menampung hasil-hasil kerajinan di masyarakat yang tadinya sistem pemasarannya di pasar-pasar atau di tempat umum. Juga pemerintah desa untuk bagaimana kita secara baik melalui rumah kreasi sehingga bisa dibantu melalui sistem pemasaran secara website desa secara online. Kemudian hasil penelitian ini juga jika adik-adik yang tidak berkesempatan melakukan pendidikan di perguruan tinggi misalnya perempuan, maka bisa diberikan kesempatan khusus menjahit sepatu dari sendal, terkemas dan sebagainya. Kami bisa mengharapkan hubungan untuk adanya sebuah rumah kreatif di desa kami. Maka mungkin ada tambahan. Bapak ya, kami dari ini Kabupaten Kalo, saya ya memang kalau desa Bangkira ini akses internetnya memang memang program-program seperti misalnya bantuan dari pendidikan bupati untuk DPS itu memang belum jatuh sampai ke desa Bangkira. Sehingga kadang-kadang kalau untuk menyampaikan laporan SDGs, mereka harus urus bukan kecamatan yang memang tidak terlalu juga dari desa mereka, sehingga itu yang membantu mereka untuk menyampaikan laporan-laporan katakanlah misalnya keuangan desa berbasis Cukup Pak. Kami juga menyadari tentang begitu hasil perencanaan di musyawarah desa. Banyak yang belum dirasakan oleh masyarakat karena tidak tertutup pemerintah desa bangsa ini dilanda COVID sehingga kami di desa dilakukan untuk lebih fokus pada bantuan langsung tunai ke masyarakat. Jadi beberapa harapan dan apa yang terjadi dari masyarakat tadi yang perlu kami salurkan karena kendala yang terkait seperti itu ada tempat. Baik, menambah apa yang Bapak Panglisa sampaikan tadi, memang ada kebijakan pemerintah daerah saat ini untuk memberikan bantuan keuangan khusus kepada desa-desa yang masuk dalam kategori desa sangat terpencil di Kabupaten Alor. Itu kami di Kabupaten Alor ada 18 kecamatan dan di kecamatan Kantar ini salah satunya adalah desa Bangkira. Jadi bantuan lewat APBD itu 200 juta untuk bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak bisa diakomodir lewat perencanaan Musrek Bapes untuk didanai dari dana desa.
sedang mencoba dengan penyertaan skala kecil hanya sebatas peralatan stasiun pakai karena memang kawan kami ke kabupaten jauh hal-hal yang sangat dibutuhkan di masyarakat bisa didapat ya kami mencoba dengan pengadaan sewa kenyataan adanya Jadi bumdesnya sudah terbentuk ya Pak? ya Pak. Masih ada Pak? Baik, selanjutnya Ibu Bumbu. Terima kasih teman-teman yang telah menonton yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dinas, dan teman-teman semua yang datang dari desa. Apa-apa tidak pada yang pertanyaan banyak disampaikan oleh teman-teman. Hampir sama. Saya langsung dari belakang dulu dan pasca lomba. Pasca lomba kabupaten membuat satu macam pilot project yang jadi bisa dan yang ketiga karena produk apa sih namanya potensi daerah itu banyak khususnya juga di misalnya. Jadi sayang Pak Bagus sudah keluar karenanya tidak hanya dari kabupaten tapi juga dari Bapak. Dan bulan ini juga betul-betul dibina, namanya dibina kan dibantu. Saya harapkan sekali tidak hanya sekadar tulisan, tapi betul-betul saya merasakan pada diri juga saya orang kabupaten ya dan sempat menjadi kepala kabupaten. Dukungan profesi bukan kita tidak mendidik, tapi ada NGO malah sudah swakarya sudah naik dengan puluhan unggulan tenun ini ya, tenun lalu ada rumput laut dan lain sebagainya yang atau mengatur juga politik. Saya dari yang berwarna saya bawa di mana-mana. Karena kan juga tidak membutuhkan sebuah kehilangan dan kami sebagai ajang juga memfasilitasi dan nanti saya juga siap Pak Moderator yang berwarna ada yang nanti kami akan mengambil dari hasil penilaian ini tidak hanya sekedar penilaian, tapi ada masukan kami bersama kami yang bisa mengadakan penelitian pengabdian masyarakat tidak hanya sekedar mengajar yang tidak sampai dan tentunya kerjasama dalam kehidupan di Aceh, di mana bulan di dalam Indonesia sendiri di NTT ya dengan desa yang tidak hanya sekedar bicara karena dari semua penilaian ini rasanya saya dan mudah-mudahan hasilnya ini mengakhiri dan bisa mendapatkan penilaian penilaian akhir dilihat oleh benar dan berkesiapan. Tambahan dari saya, bagaimana dengan perusahaan daerah air ini? Karena menjawab penelitian saya ada masih dengan bapak kalau atau sahabat dari saya karena memang ada teman saya seperti Israel, Arab, karena penilaian ini tidak terlepas daripada orang. Kemudian yang kedua, sebelum
Sehingga saya kenapa menanyakan PDAM karena misalkan kebijakan perusahaan pembangunan sampai tahun 2020 ada air bersih. Air bersih di sini kita hanya cukup air yang tidak diterima kalau itu kasih air bersih. Tapi kalau namanya treatment plan sudah memang memakai banjir. Dan 14 tahun menjadi ketua PDAM tersebut mengenai ini karena masalah kebijakan ini dari visi-visi tidak ada pada kita. Kemudian saya juga di pasca lomba ini tidak hanya sekedar secara digital, makanya karena teman-teman kita bisa karena kita dengan SPM ini kan saya tahu daerah timur ini maaf ya ini perhatian kota daerah itu mengenai masalah jaringan networkingnya ini yang kadang-kadang kalau mau rapat, aduh harus 3 hari menunggu, nah itu kan jalanan. Tapi kalau sudah ada menara-menara yang dipasang untuk providernya, service provider, karena SPM ini menyangkut pelayanan kesehatan, pelayanan apapun yang membutuhkan termasuk KPPO. Memang desa mengajukan ke dinas satunya ke lembaga sipil. Tapi sejauh mana itu pelayanannya itu sudah bisa juga sih, karena ada salah satu desa atau kelurahan itu sudah punya kandungan pendaftaran lingkungan ini. Nah, tidak ke sana. Tapi memang dengan pasca lomba ini menjadi inovasi digital dan juga sini tertulis jadi desa digital. Tidak hanya sekedar inovasi, jadi menjadi contoh desa Terang ini sebagai desa wisata dan air desa wisata. Makanya syukur sekali dalam hal ini selalu dihadirkan pihak pemerintah dan provinsi. Jika ini satu kesatuan di dalam perencanaan pembangunan. Terakhir sanggar ini ditingkatkan. Apakah sanggar budaya ini akan karya tradisional? Ya? Seperti di SCTP kita soya-soya. Nah, ini diangkat seni budaya mudah meriah sebetulnya kesenian khususnya dan memangnya. Apakah angkut kalau Jawa Barat ini alat tradisionalnya? Nah ini sudah hanya sekedar sanggar budaya tapi diangkat ke tingkat nasional dan tingkat gede.